Swastiastu, pemirsa yang budiman. Kita membahas kepemimpinan atau leadership. Itu sangat penting ya, karena pemimpin yang menentukan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu organisasi. Kenapa pemimpin itu penting? Karena dia ibarat supir atau ibarat anak panah, pemanah yang mengarahkan panahnya dan membiarkan melesat. Dan seorang pemimpin itu harus fokus, harus tenang, mantap, dan terkendali sehingga tujuan bisa dicapai. Pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dia diciptakan, dibentuk sehingga membentuk suatu karakter kepemimpinan yang baik. Karakter kepemimpinan itu dibentuk oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh guru, oleh pemerintah, dan juga oleh teman-teman atau orang yang terdekat. Oleh karena itu, melalui pendidikan yang terus-menerus secara lahir batin, secara tradisional ataupun modern, pendidikan secara formal dan non-formal dibentuk dalam proses yang sangat panjang. Dan seorang pemimpin itu dibentuk melalui kesabaran. Dengan kesabaran, guru daripada pemimpin ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Siapakah guru itu? Guru itu dia adalah orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita sehingga membentuk generasi pemimpin-pemimpin baru. Karakter-karakter kepemimpinan ini dibentuk melalui proses. Semoga lahir nanti pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas, yang lebih baik untuk melanjutkan perjuangan generasi yang mendatang. Dari sini karakter kepemimpinan itu melalui proses kesabaran yang disebut tapa. Sabar dalam arti bagaimana tahan banting, bekerja keras, bekerja tekun dan tulus untuk melahirkan suatu hasil kerja yang baik. Kesabaran itu adalah ketahanan. Kesabaran itu adalah kekuatan. Itu adalah sumber daya yang tidak ternilai. Dalam proses yang jangka panjang, seorang pemimpin berhasil melahirkan organisasi, keluarga, atau negara yang baik. Karena pemimpin memiliki visi. Visi ini adalah suatu gambaran besar yang dimiliki oleh pemimpin. Visi itu ibarat mimpi. Secara lahir batin, dalam kerjanya, dalam sadarnya, dalam tidurnya, yang disebut di dalam alam bawah sadar, visi itu hidup di dalam dirinya untuk diwujudkan. Entah 5 tahun kemudian, 10 tahun atau 25 tahun kemudian, visi itu terwujud. Yaitu visi Loka Samgraha, atau mewujudkan masyarakat yang damai, yang sejahtera. Loka Samgraha. Loka Samgraha ini adalah visi pemimpin. Pemimpin tidak ada yang menginginkan organisasinya, keluarganya, atau negaranya menjadi miskin, menjadi sakit, atau menjadi kacau. Tapi dia mewujudkan suatu visi yang damai, yang sejahtera, yang hidup rukun, yang hidup lebih baik, penuh dalam keberlimpahan. Visi Loka Samgraha ini
diwujudkan melalui kerja keras. Kerja keras dalam arti bekerja tekun terus-menerus melalui proses pembelajaran. Pembelajaran yang juga terus-menerus, tiada akhir. Belajar sampai mati, sampai akhir hayat. Ini yang disebut dengan pribadi pemimpin yang tumbuh terus dalam proses pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Proses pembelajaran ini disebut dengan kreativitas dan inovasi. Kreativitas membuat suatu produk, membuat suatu program, membuat suatu teknologi atau strategi yang lebih baik. Walaupun ada kesalahan-kesalahan, dengan kreativitas dan inovasi, produk ini akan berhasil. Tentu, dengan contoh dan kerja keras, masyarakat akan mengikuti pemimpinnya. Ibarat bintang, pemimpin itu ibarat bintang, dia akan menjadi contoh dan akan diikuti oleh anak buahnya. Pemirsa yang budiman, pemimpin harus bekerja keras, harus memiliki semangat yang disebut dengan wirya. Semangat itu ibarat api di dalam diri, sehingga pemimpin terus bisa memacu dirinya untuk berkreativitas, bekerja, dan berinovasi untuk menghasilkan suatu produk yang unggul. Produk inilah yang akan menggerakkan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada organisasi, keluarga, dan juga negara. Oleh karena itu, pemimpin yang bekerja keras tidak boleh malas, tidak boleh menunda-nunda waktu. Dia harus mampu mengerjakan apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan itu dengan segera. Krishna mengatakan, kerjakan sekarang, bertanggung jawablah. Kerjakan sekarang artinya tidak menunda, tidak menunggu, atau tidak ragu-ragu. Sehingga pemimpin itu terus bekerja dengan semangat juang yang tinggi, dengan wirya, dengan kepribadian yang mantap, tidak ragu, yakin akan keberhasilannya, sehingga semangat ini menular. Pemimpin memberikan penularan semangat kepada pengikutnya untuk bersatu padu, bergotong royong, bekerja keras, mewujudkan visi Lokasamgraha. Pemimpin yang bekerja keras itu harus dilatih dari mengerjakan hal-hal yang kecil dengan serius, dengan fokus dan tekun, sehingga pekerjaan yang besar pun dilakukan dengan cara yang sama. Seperti dikatakan dalam pepatah, barang siapa yang mengerjakan hal-hal yang kecil dengan serius, dia juga akan mengerjakan hal-hal yang besar dengan serius pula. Pemimpin tidak boleh patah semangat, tidak boleh ragu, tidak boleh mengeluh. Dia harus terus yakin dengan tujuannya. Bertahap, selangkah demi selangkah, dia berhasil menuju cita-citanya. Pemimpin juga harus memiliki jiwa yang tenang. Tenang dalam arti kata, dia harus memiliki pribadi yang tidak goyah. Apapun masalah yang dihadapi, dia akan tetap tenang. Oleh karena itu, pemimpin harus selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa. Bahwa kekuatan yang paling dahsyat, yang paling kuat itu adalah berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pemimpin memiliki suatu sikap yang disebut dengan Wisnu Srada Bhakti. Taat dan tunduk patuh pada ajaran-ajaran Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Itulah makna dari ketenangan.
Pemimpin juga harus cepat, tanggap, dan mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dia ibarat angin, bisa menyerap informasi dan menerjemahkan atau menginterpretasikan informasi itu menjadi aplikasi yang baik di lapangan. Pemimpin juga harus tegas, harus berani, dan juga dia mampu berkomunikasi dengan bawahannya, dengan atasannya, dan juga dengan masyarakat luas. Untuk bisa mengaplikasikan kepemimpinan itu, dia juga harus banyak mendengarkan, banyak belajar, tekun dan fokus terus-menerus untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinan ini harus terus diasah. Kepemimpinan harus dilatih dan juga dipraktekkan. Inilah hal-hal yang bisa membuat pribadi kepemimpinan itu menjadi pemimpin yang damai, yang bahagia, yang disebut dengan raja resi, suatu pemimpin yang memiliki sifat raja dalam keberaniannya, sifat resi dalam ketenangannya. Pemimpin-pemimpin tersebut bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru, karena jika tidak, maka pemimpin tersebut akan gagal. Karena visi organisasi yang telah diwujudkannya itu tidak bisa dilanjutkan lagi oleh pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi syarat kepemimpinan itu adalah legowo atau mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru melalui proses pendidikan yang terus-menerus. Pemimpin-pemimpin yang gagal adalah pemimpin yang gagal melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Tugas daripada pemimpin terakhir adalah bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin baru melalui proses pendidikan yang terus-menerus. Pendidikan adalah kunci. Di dalam pendidikan itu ada praktek, dan dalam praktek ada teori. Teori dan praktek ini harus seimbang dalam mengaplikasikan ilmu kepemimpinan. Tujuan dari pemimpin adalah mewujudkan organisasi yang damai sejahtera, Loka Samgraha. Pemirsa yang budiman, intisari daripada kepemimpinan Hindu adalah pemimpin menjadi pelayan, yaitu karma marga. Bagaimana seorang pemimpin bisa melayani masyarakatnya dengan memberikan produk-produk yang berkualitas, dengan memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakatnya menjadi lebih damai, lebih senang, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Pemimpin yang menjadi pelayan ini disebut dengan sewa niti. Sewa artinya melayani, niti artinya pemimpin. Pemimpin yang melayani dengan tulus, melayani dengan penuh bakti, dengan cinta dan kasih sayang, dia akan dihormati oleh pengikutnya, oleh masyarakatnya. Pemimpin yang melayani, mampu mendengarkan, mampu memberi contoh, memberikan yang terbaik, memberikan kepuasan. Tanpa kasih sayang, seorang pemimpin tidak akan mampu memberikan pelayanan yang baik. Dengan memberikan kasih sayang, dengan ketulusan, dengan ketekunan, kerja keras, tanpa pamrih, yang di Bali disebut dengan ngayah, yaitu konsep bekerja tulus, bekerja ikhlas untuk Tuhan, untuk masyarakat, memberikan yang terbaik sehingga masyarakat mampu mewujudkan dirinya sendiri, melahirkan suatu organisasi yang lebih baik. Sewa niti ini berkembang
dengan lebih baik di Bali, di Nusantara, atau di seluruh dunia, yaitu disebut dengan servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Siapa yang di antara kamu menjadi pelayan, maka dialah yang bisa menjadi pemimpin. Konsep karma marga ini terus ditularkan kepada masyarakat, kepada generasi muda, untuk memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang tulus, sehingga masyarakat dan organisasi tumbuh dengan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kepemimpinan pelayanan ini harus terus ditularkan kepada masyarakat melalui contoh-contoh, melalui pendidikan-pendidikan, melalui praktek, bahwa dengan pelayananlah masyarakat dan organisasi menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kepemimpinan pelayanan ini terus bisa berkembang ke generasi-generasi selanjutnya, karena pemimpin itu bukan bos atau bukan atasan, dia adalah yang melayani. Sewaniti ini sudah dipraktekkan dalam ajaran karma marga. Dalam Bhagavad Gita disebut dengan Sewaniti. Sehingga dengan pelayanan organisasi menjadi lebih bagus, dengan pelayanan organisasi menjadi lebih baik. Pelayanan berarti memberikan contoh, memberikan hasil kerja yang lebih baik, memberikan servis yang lebih baik, memberikan hasil yang lebih baik, tanpa bersungut-sungut, tanpa marah atau meminta yang lebih banyak, tapi memberi, karena pelayanan berarti memberi. Pelayanan itu berarti memberikan servis, memberikan informasi, memberikan apapun dengan tulus, dengan ikhlas. Tulus, ikhlas, yang disebut dengan cinta kasih. Inilah dasar daripada pelayanan. Ketulusan itu bisa dipraktekkan melalui kerja nyata. Pelayanan tidak bisa diberikan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kerja nyata, dengan praktek dari hal-hal yang kecil, misalnya memberikan apa yang kita punya, dari hal yang kecil, memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang memerlukan. Kalau ada orang yang sakit, kita berikan obat. Kalau ada orang yang tidak memiliki pekerjaan, kita berikan pekerjaan. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita berikan bantuan. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tapi karena hatinya tersentuh memberikan pelayanan. Cinta kasih yang disebut dengan upeksa, keseimbangan batin, mudita atau praktek memberikan kasih sayang. Pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kepemimpinan pelayanan atau sewaniti di dalam ajaran Hindu dapat dimengerti dan dipraktekkan secara luas oleh generasi muda sekarang. Om Santi, Santi, Santi Om.